Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Jordi dari channel The Lazy Gadget. Dan seperti yang kalian tahu, hari ini kita baru aja menonton WWDC 2020. Dan sesuai judul, sesuai post yang udah gue bikin, kita ngebahas WWDC 2020 ada iPhone OS yang iOS 14. Bukan iPhone OS, iOS 14, iPadOS 14, macOS, terus watchOS, ada AirPods, dan beberapa hal yang akan gue temukan di Twitter nantinya. Jadi kan kalau kita tahu dari WWDC sendiri kan langsung keluar tuh developer betanya. Nah itu tuh banyak tag-tag entusias dari Twitter yang langsung download dan mencoba fitur-fitur dan mencari fitur-fitur baru, mencari bugs-nya, itu akan langsung gue bahas juga. Dan kalau muka gue kelihatan agak capek, maafin ya, karena kan tadi jam 12 acaranya dan habis itu gue langsung scripting, dan ini jam 6 gue langsung syuting, biar videonya itu langsung deliver secepat mungkin ke kalian. Jadi, sebelum gue masuk ke videonya, gue pengen pay respect aja untuk Apple, tim Apple yang baru bikin acara ini enjoyable banget, 2 jam gue gak ngerasa bosan sama sekali. Dan juga sebelum memulai juga dia menyatakan live lebih matter, hal-hal yang lebih matter dibandingkan tech dan gadget terbaru. Tapi kita akan langsung mulai dari yang pertama, itu adalah iOS 14. Jadi iOS 14 ini bisa dibilang dibagi menjadi, kalau core-nya itu ada 3 yang paling penting. Yang pertama adalah App Library, di mana App Library ini ya simpelnya sih sebenarnya, ini kalau kalian kan nih wallpaper, asik wallpaper iOS 14. App Library ini kan simpelnya sebenarnya kan gini, sama ini kita tuh nggak selalu menaruh semua aplikasi itu di home screen kan, jadi dibikin folder dan segala macam. Jadi App Library ini kayak lebih merapikan sedikit, di mana dia akan terletak di halaman belakang dari smartphone kalian. Jadi swipe yang belakang, dan juga dari sana dia bakal ada folder-folder yang menggabungkan smartphone kalian secara AI. Jadi ada suggestion ini buat lebih ke aplikasi yang sering kalian gunakan. Recently add itu yang baru aja kalian download, terus kayak sisa kayak Apple Arcade, social media, dan segala macam. Dan itu juga ada search di atas untuk mencari semua aplikasi secara alfabet. Dan untuk halaman-halamannya, contohnya kalau gue kan pribadi cuma pakai 2 halaman karena lebih dari itu gue juga udah lupa. Bahkan 2 aja gue nggak tahu letaknya di mana karena semuanya di folder. Nah itu halamannya itu bisa di hide, jadi nggak semuanya bakal ditampilkan. Dan sebenarnya gue bisa bilang App Gallery itu sama aja sebenarnya sama apa yang kita lakukan selama ini, apa yang gue lakukan selama ini, di mana gue pakai 2 halaman, sisanya gue folderin dan juga bisa gue search. Jadi sebenarnya nggak beda, tapi mungkin akan terlihat berbeda untuk kalian yang sampai 7 halaman dan segala macam. Nah selanjutnya ada widget. Widget ini mungkin salah satu yang paling ditunggu oleh para pengguna iPhone, apalagi yang baru pindah dari Android. Widget ini akhirnya hadir dengan tampilan lebih baru. Jadi kalau kemarin widget itu di paling kiri, ini tampilannya jauh lebih baru dengan aplikasi-aplikasi native ya. Jadi untuk Maps, untuk Music, Clock itu bakal ada. Gue belum ngeliat ada aplikasi yang kayak third app di sana, tapi mungkin kedepannya akan dikembangkan. Dan widget ini akhirnya bisa dipindahkan ke home screen, jadi bisa ditarik dan dia punya size kayak 1x1, 2x2, sama 4x4. Jadi ya benar-benar apa yang bisa kalian lihat yang biasa di Android itu udah ada. Cuman ini terlihat lebih rapi dan lebih senada karena emang app-appnya masih native. Nah yang menarik adalah Smart Stack, di mana Smart Stack ini adalah kalian bisa menggabungkan beberapa widget menjadi satu widget besar di atas. Jadi contohnya penggunanya adalah kalau kalian di pagi hari itu kalian perlu baca news, kalian perlu tahu cuaca hari ini. Terus di siang hari itu kalian perlu tahu mungkin ada meeting apa. Mungkin kalian mau dengar musik di lunch break, dan di malam hari itu kalian pengen lihat kita bakal nonton apa, atau mungkin kita bakal ngeliat activity kalian dalam sehari itu apa aja. Dan itu bisa ditimpa aja kan, tinggal swipe, dan semua itu akan di satu widget. Jadi kalian nggak usah kayak naruh 3 widget dalam satu halaman, tapi itu bisa ditimpa, which is a cool thing menurut gue. Dan juga kalian bisa lihat dari Tom Warren sendiri atau senior editor The Verge itu di Twitter membagikan kalau widget ini terlihat seperti Windows Phone. Jadi kalau kalian setuju, silahkan langsung tulis komentar di bawah, gue akan kasih lihat gambarnya. Nah yang ketiga yang paling menarik adalah Picture in Picture atau yang core terakhir, dimana Picture in Picture ini ya simple, dimana kalian bisa menonton apa yang ingin kalian tonton saat kalian bekerja. Tapi menariknya dia juga bisa buat FaceTime. Jadi Picture in Picture ya normal, kalian bisa ada gambar kecil di bawah, jadi kalian bisa sambil tulis note, sambil menulis, atau sambil membaca, itu ada tontonan di bawah. Bisa dipergede, diperkecil, tinggal di pinch, dan sebenarnya yang menarik adalah dia bisa disimpan di bagian kiri, jadi kayak bisa disimpan. Kalau biasanya langsung swipe tuh langsung hilang gitu kan. Nah bisa disimpan, tapi audio bakal tetap jalan, filmnya bakal tetap jalan, dan bisa kalian tarik lagi kalau emang udah kalian mau nonton lagi. Nah masuk ke selanjutnya, dia juga memberikan update to Siri. Jadi Siri sendiri, semoga dia nggak nyala ya. Menariknya dia akan jauh lebih pintar. Itu salah satu hal yang buat gue menarik banget. Karena kita bisa bilang Siri ini agak apa ya, kalau kita nanya facts, nanya jokes, nggak akan lebih menarik dibandingkan si Google Assistant. Dan juga untuk Siri ini juga dia nggak bakal satu halaman lagi, jadi dia nggak bakal pop up full ke layar kalian, tapi dia bakal ada indikator kecil di bawah, walaupun agak out of place, tapi setidaknya dia nggak akan ganggu full. Terus selain itu juga
ngomongin Siri kan kita ngomongin audio. Untuk audio juga dia ada dictation, jadi untuk mengetik dia akan jauh lebih bisa lagi ke depannya. Dan ada translate, jadi dia bakal bikin aplikasi translate untuk melawan Google Translate, di mana aplikasi translate ini ya bisa untuk nge-translate, ya sesuai namanya nge-translate. Cuma untuk Siri gue cukup suka sih, karena mungkin Siri ini akan terlihat lebih pintar ke depannya. Selanjutnya kita ngomongin message, di mana message ini gue adalah kaum-kaum yang baru akhirnya dalam sebulan terakhir ini pakai iMessage karena menemukan beberapa teman baru dan kita ngobrol dari iMessage. iMessage ini akan mendapatkan beberapa update. Yang pertama adalah kalian bisa ngepin. Jadi untuk message atau chat yang penting itu bisa dipin di atas dan dia bakal ada icon-icon dan juga dia bakal ada pop-up message sesuai iconnya. Jadi akan terlihat lebih menarik. Tapi menarik tentu aja di bagian grupnya sendiri. Karena di bagian grup ini akhirnya dia mengeluarkan satu fitur yang kayak inline reply. Atau kalau di Twitter tuh bisa bikin thread, dimana kalau kalian ngebahas specific things itu kalian bisa ngebahas reply dan bakal ada balasannya. Jadi dalam satu topik itu bakal ada subtopik dalam grup kalian. Terus dari ikonnya sendiri juga yang recently ngebales itu bakal mukanya itu pop up lebih gede. Terus selain itu juga akan ada mention yang merupakan fitur yang cukup diharuskan lah buat gue untuk di grup biar kalian tuh dapet notice kalau kalian itu emang lagi diperlukan. Nah selain itu komen message juga dia ngeluarin memoji. Jadi memoji baru tuh bakal punya beberapa fitur baru. Maksud gue adalah kayak gaya rambut baru, topi lah, chef segala macam. Ada juga untuk umur dan juga ini salah satu hal yang perlu gue point out di mana dia juga memberikan beberapa hal terkait new normal. Jadi itu di sana ada memoji yang pakai masker. Terus selain itu dia juga ada 3 stiker baru di mana ada fist bump, terus kayak yang peluk sama yang tutup mulut yang kalau kayak syok gitu. Nah, lanjut lagi kita ngebahas masalah Maps. Jadi Maps ini juga sebenarnya nggak perlu dibahas terlalu dalam karena gue rasa mostly di sini masih pakai Gmaps dan juga Waze mungkin ya. Tapi untuk Maps ini dia juga membahas satu yang new normal, di mana ada cycling di sana merupakan kita bisa lihat itu kan tren-tren baru yang terlihat belakangan ini. Jadi cycling ini emang dikhususkan untuk mereka yang sepedaan dan juga dia bakal ngasih tahu kalau seandainya ada tangga atau ada tanjakan yang agak tinggi. Jadi sama seperti kita naik mobil kalau kita mau avoid toll itu juga bisa avoid toll. Tapi ini kayak cuma gue bahas kilas aja. Nah, selain itu kita bahas selanjutnya itu di Digital Car Keys. Ini salah satu fitur yang cukup keren di mana itu diimplementasikan nanti di BMW 2021 yang 5 series map ya. Aku nggak ngerti mobil. Tapi di sana terlihat kalau handphone kalian, iPhone kalian itu bakal menjadi pengganti kunci. Jadi kalian nggak usah bawa kunci lagi. Jadi dengan tap NFC, kalian bisa langsung masuk ke mobil kalian, terus kalian taruh di charging portnya. Gua rasa nggak harus di charging port sih. Dan itu bisa nge-start engine dari mobilnya. Nah, menariknya lagi itu kunci itu bisa di-share ke teman kalian. Jadi aksesnya itu bisa diberikan ke teman kalian. Dan gue lihat di sana dia ada ngebahas kalau bakal ada di limit untuk share ya. Jadi mungkin lebih ke anak muda, ke anak kalian biar mungkin di limit speednya mungkin bisa 80 doang atau segala macam, itu akan menarik. Jadi akan jauh lebih aman. Nah, menariknya lagi juga kalau handphone kalian baterainya habis, itu kunci bisa dipakai sampai up to 5 hours yang berarti ketika di masa darurat kalian nggak punya baterai dan nggak punya powerbank, kalian tetap bisa nyetir pulang dan aman, bisa nyampe rumah dengan aman. Dan juga terakhir juga dia juga lagi di develop biar nanti ke depannya itu bener-bener kayak kunci yang sekarang kan udah pakai tap kan, pakai klik. Nah jadi kalau taruh di tas aja udah bisa, jadi nggak harus tap ke NFC-nya. Oke, selanjutnya kita bahas juga dari yang terakhir itu adalah App Clips atau mungkin di Android itu taunya Instant Apps. Dimana App Clips ini itu mungkin versi light-nya dari App Store karena jatuhnya begini. Ketika kalian melihat NFC, ketika kalian mau beli barang, itu kalian bisa langsung arahin kamera kalian dan nanti ada pop-up kecil untuk kayak ngedownload versi light dari aplikasi itu. Sebenarnya lebih ke pembayaran sih. Jadi kayak beli kopi, beli gambar, beli apapun itu nanti bisa langsung bayar dengan Apple Pay. Cuma sayangnya kan mungkin Apple Pay juga belum official di sini, jadi mungkin App Clip ini akan jauh lebih terlambat untuk kita coba dan bukan salah satu fitur yang ditunggu-tunggu. Dan dia itu bisa ngambil dari website, bisa dari QR code, bisa dari chat, bisa dari pokoknya dia banyak banget, ada message juga dan juga dari Maps untuk kalau kalian beli makanan. Cuma kalian harus tahu ini cukup menarik karena dia pakai QR karena Apple Pay dia App Clip dia bakal ada QR-nya sendiri. Kalian bisa bayangkan Apple Glass yang pernah gue bahas ya sih, Apple Glass yang pernah gue bahas, dia punya satu kamera yang arah ke depan, arahin ke App Clip, udah, kalian akan jauh lebih gampang hidupnya. Kalau kalian nggak tahu Apple Glass itu adalah kacamata biasa, cuman dia bisa menampilkan informasi. Nanti kalau kalian belum tahu, belum nonton videonya, nanti gue taruh card-nya di atas. Nah, lanjut lagi kita bahas ke iPad OS 14. Sama dengan iOS 14, dia juga bakal dapat widget, cuman di sini nggak ditampilkan widgetnya itu ditampilkan ke dalam home screen-nya. Jadi lebih ke update dari widget-widget yang ada di kiri yang biasanya.
Terus ada sidebar baru juga, ada toolbar baru juga, dan music juga UI-nya diupdate, di mana di kiri itu bakal buat cover dan juga yang kanan itu buat lirik. Nah yang menarik adalah non full screen dari Siri-nya sendiri. Jadi sama dengan iPhone OS, iOS 14, dia Siri-nya bakal di ujung kanan, jadi nggak bakal makan space. Tapi kalau ada telepon masuk itu juga akhirnya bakal pop up doang di atas dan nggak bakal ngemakan space, nggak bakal nutupin full halaman kalian. Which is a good thing karena kalau kalian lagi baca, lagi fokus tiba-tiba ada telepon masuk, kalian mungkin bisa lupa bacaan kalian sampai mana. Dan itu juga bakal tersedia di iPhone. Jadi untuk kedepannya mungkin telepon-telepon yang kalian lihat itu bakal turun dan begitu lagi, nggak bakal satu halaman lagi, nutupin semua. Nah selanjutnya lagi juga ada Universal Search, di mana search-nya itu bakal di-optimize, nggak cuma buat nyari aplikasi mungkin, tapi kalian bisa nyari untuk web search, bisa untuk nyari file, bisa buat nyari kontak dan segala macam. Masuk ke selanjutnya itu masuk ke Apple Pencil. Apple Pencil merupakan hal yang paling menarik dari iPad Pro, iPad yang udah support Apple Pencil maksud gue, dimana Apple Pencil kan emang digunakan orang untuk gambar dan juga notes, dimana notes ini akan dibikin jauh lebih nyaman lagi, dimana kalau kalian membuat shape, sama dia itu shape-shape yang kayak persegi atau segitiga dengan gambar yang asal bintang, itu bakal langsung di-convert menjadi jauh lebih profesional looks-nya. Kayak arrow juga bakal jauh lebih profesional. Terus selain itu juga untuk handwriting text, itu bakal gimana ya? Itu bisa diselect bagaikan teks yang kalian ketik. Jadi handwriting text-nya bisa kalian select, bisa kalian ganti warna, bisa kalian gerakkan juga. Dan dia juga punya fitur baru yang namanya Scribble, di mana Scribble ini itu bisa untuk menulis handwriting text dan dia akan langsung dikonversikan ke typing text, dan ini bisa digunakan untuk ke notes, untuk ke web searching. Jadi kalian nggak usah lagi naruh Apple Pen kalian dan kalian ketik dulu pakai tangan atau harus menyampingkan Apple Pencil kalian. Dan this is a big update gue rasa untuk orang-orang yang sering tulis notes, karena kalian bisa juga ngedetect tulisan bisa langsung di copy jadi teks. Kalian bisa kalau kalian mau mindahin notesnya ke bawah biar ada space juga bisa, nggak usah hapus-hapus lagi, dan it's a good thing for iPad Pro user menurut gue. Terus selanjutnya lagi kita juga akan bahas dari Scribble-nya sendiri. Tadi gue juga lupa bahas di mana dia punya data detector. Jadi ketika kalian ngeklik, kalian menulis ada nama dan juga nomor HP. Nah nomor HP itu bisa kalian klik dan itu bakal bisa ke kontaknya langsung, ada alamat bisa klik dan bisa langsung kayak nge-search alamatnya itu ada di mana. Nah selanjutnya lagi dia ada satu fitur atau dua fitur yang sebenarnya nggak direpresentasikan di video itu, cuman kalau kalian perhatikan itu ada. Yang pertama ada scratch to delete, jadi gue nangkapnya udah pasti ketika kalian mau hapus tulisan handwriting kalian kan tinggal scratch gitu, dia bakal nge-delete. Dan juga yang satu lagi adalah apa yang udah emang dibocorkan dari iOS 14 yang ternyata adanya di iPad OS, itu dimana kalian bisa mengganti default application untuk email dan juga apa satu lagi ya, kalau nggak salah tuh browser. Nah jadi email dan browser. Nah selanjutnya lagi kita bahas AirPods. AirPods juga mendapatkan update yang cukup keren di sini. Yang pertama adalah seberapa gampang, ini kayak menampilkan seberapa kuatnya ekosistem dari Apple itu sendiri. Jadi ketika kalian menonton podcast di handphone, terus kalian udah selesai nonton podcast dan kalian mau pindah ke TV show mungkin di iPad atau di MacBook kalian, itu kalian tinggal klik play dan dia bakal langsung pindah. Jadi nggak ada manually pindah lagi. Terus ketika ada telepon masuk, kalian tinggal langsung balik lagi ke AirPods. AirPods ke iPhone kalian. Jadi bener-bener semuanya itu bakal nge-switch sesuai prioritasnya. Jadi bener-bener ekosistem yang dari Apple doang yang bisa bikin begini so far. Iya, harusnya so far Apple. Tapi satu fitur menarik lagi adalah spatial audio. Atau gampangnya adalah surround lah mungkin ya. Dimana ini bakal support di 5.1, 7.1 Dolby Atmos. Dan ini one thing yang benar-benar gue tungguin. Mungkin karena si Aldo kan udah beli AirPods Pro kan. Jadi nanti mungkin gue akan coba tes fitur ini dari AirPods Pro dia. Lanjut lagi kita ngebahas, sedikit juga tuh AirPods Pro. Ini juga nggak dibahas. Dia bakal ada battery notification di smartphone kalian. Kalau selama ini kan dia kayak deng gitu kan kalau habis baterai. Sekarang dia ada battery notification. Nah selanjutnya kita bahas watchOS. Ini juga gue bahas sedikit aja. Yang pertama dia punya fitur face sharing. Dimana face sharing adalah watch space tentunya. Dan kan kalau kita tahu sekarang ada compilation kan. Dia bisa kayak bikin dalam satu layar tuh bisa naruh widget apa aja. Biar sesuai personality kalian kan perlunya apa aja. Kayak sama aja dengan widget yang ada di home screen nantinya. Dan ini itu akan jauh lebih gampang karena kalian bisa nge-share, kalian juga bisa dapat dari website, dimana kalau kalian klik dari website nanti dia bakal bilang ini compilation dan kalian perlu download ini dan kalian tinggal bikin. Jadi ini akan jauh lebih enak. Terus yang kedua dari watchOS, dia juga menambahkan mode baru itu untuk menari. Jadi buat kalian nari itu bisa ngitung kalorinya dan segala macam. Dan yang ketiga adalah activity sendiri, dimana widget yang tadi diupdate itu bakal jadi tampilan-tampilan baru dan lebih banyak data di sana, dan juga
dia itu akan ganti nama dari activity menjadi fitness. Terus selanjutnya adalah hal yang orang tunggu adalah masalah sleep tracking. Jadi watchOS sekarang bisa sleep tracking, di mana salah satu fiturnya bernama wind down. Wind down ini itu ketika udah jam tidur kalian, itu smartphone dan juga Apple Watch kalian itu bakal kayak ngedim dan juga masuk ke do not disturb. Jadi kayak oke, it's time to sleep gitu, dan merupakan hal yang cukup penting apalagi buat jam hari-hari sekarang gitu ya, di new normal di mana work from home, semua orang itu udah mulai kayak rusak jam tidurnya, lupa hari segala macam. Jadi ini salah satu fitur yang cukup oke menurut gue. Dan juga dia itu ketika kalian bangun, itu kalian akan menampilkan data-data yang kalian perlukan seperti hari ini cuacanya apa, jam berapa, dan juga baterai handphone kalian itu di berapa persen. Jadi kalian tahu perlu charge apa enggak sebelum berangkat kerja. Terus dia juga bakal ada taptic engine gitu loh, taptic feedback untuk membangunkan kalian. Jadi nggak bakal pakai suara, jadi nggak akan ganggu orang yang tidur bareng sama kalian. Dan juga dia bakal tentu aja karena kita ngomongin sleep tracking, dia bakal nunjukin sleep data yang detail. Nah yang terakhir adalah hal ketiga harusnya ya, hal ketiga yang tentang new normal, ini dia mengajak kalian cuci tangan. Jadi ketika dia ngedetect kalian cuci tangan, dia bakal ngasih tahu feedback kalau kalian tuh lagi cuci tangan, dan kalau kalian cuci tangan di bawah yang dianjurkan, itu bakal minta kalian lanjutin, tapi kalau kalian udah selesai, dia bakal ngasih notifikasi kalau you did a good job, kalian tuh cuci tangan. Nah, kita bahas lagi yang kelima nih. Yang kelima sebenarnya adalah macOS, cuman macOS ini kan bisa dibilang nggak terlalu relate juga karena gue juga jarang banget bahas macOS, tapi di sini gue bahas dikit. Yang pertama adalah macOS bakal nama barunya Big Sur, ya Big Sur, dimana dia bakal ada icon baru, terus bakal banyak redesign, terus juga refresh app design ya seperti yang gue bilang tadi, dan juga control center. Jadi benar-benar control center. Jadi benar-benar sebenarnya kalau kita lihat dari anak-anak warga-warga Twitter, itu benar-benar ngerasa macOS yang baru ini design for finger, bukan buat mouse, dan benar-benar mirip, hampir bisa dibilang mirip banget sama iPadOS. Tapi cukup banyak yang suka sama desainnya, cuman emang terasa design for fingers. Nah, untuk macOS sendiri yang paling mengejutkan tentunya, dan sudah dibocorkan juga tentunya, adalah masalah dia bakal pakai chipset mereka sendiri. Jadi mereka mungkin meninggalkan Intel dengan transisi waktu ini di 2 tahun. Dan ini menarik banget karena tadi kita ngelihat dari demonya sendiri, dia pakai A12Z ya. Ya A12Z yang di iPad Pro sekarang dengan RAM 16GB bisa terlihat seberapa smooth di sana untuk bagian editingnya, bagian video editingnya, video previewnya itu benar menarik banget. Tapi yang menarik adalah gue ngelihat di sana karena dia udah sama-sama di satu bisa bilang SoC yang sama. Jadi benar-benar dari iPhone, iPad itu dari Mac sendiri itu bisa membuka aplikasi iPad, iPhone tanpa ada masalah. Jadi ada kemungkinan kalau nanti aplikasi-aplikasi dari Mac sendiri udah oke gitu kan, kayak Final Cut Pro atau mungkin kayak aplikasi-aplikasi Mac yang kalian pengen masukin ke iPad, itu ada kemungkinan besar bisa terjadi, dan menurut gue itu keren banget. Pokoknya kalian harus nonton presentasinya karena di situ ditampilkan previewnya, ditampilkan dia bisa main Tomb Raider dengan cukup smooth di sana. Jadi kalian harus lihat karena cukup menarik dan nggak bikin boring sama sekali. Trust me. Kecuali kalian nggak suka teks sih. Aneh sih kalau kalian nggak suka teks tapi nonton video ini. Oke, selanjutnya juga hal-hal terakhir yang mungkin gue temukan di Twitter ini, gue akan sambil baca aja. Yang pertama adalah indikator kamera. Jadi ketika kamera kalian digunakan, dia akan indikator di corner atas kecil warna hijau. Jadi ini mungkin bisa untuk ke aplikasi-aplikasi yang mungkin diam-diam menggunakan kamera kalian dan kalian bisa tahu. A good thing for privacy menurut gue. Kedua adalah katanya screenshotnya bakal lebih cepet. Ketiga, third party aksesori itu bakal masuk ke Find My Network, jadi bakal kayak kita bisa ngecek kalau ada barang-barang hilang. Keempat adalah permission baru. Jadi di sini terlihat kalau kemarin kan permissionnya itu kayak allow all the time sama allow while using the app atau not allow sama sekali. Yang baru itu adalah buat foto itu kayak di Twitter tuh dia terlihat kayak cuma bisa allow tapi untuk foto-foto tertentu doang. Jadi nggak semua foto bisa diakses oleh aplikasi itu. Terus selanjutnya lagi di control center juga udah ada indikator untuk smart home, maksudnya untuk smart IoT kayak lampu dan segala macam. Dan selanjutnya lagi ini buat kalian yang mau nyoba tadi yang Mac itu, untuk yang coba itu bakal di $500 dan habis itu bakal dibalikin juga. Jadi mungkin ada yang kepo dengan informasi ini. Dan terakhir, sesuai yang udah dirumorkan beberapa jam sebelum WWDC ada dari John Prosser dan Max Weinberg, itu untuk semua hardware nggak ada sama sekali. Jadi kita nggak ngelihat headphone yang sebenarnya udah gue tunggu banget, dan juga ada AirPower juga di sana. Jadi mungkin bakal semuanya dihajar di bulan September barengan sama iPhone 12 nantinya. Dan itu aja sebenarnya yang bisa gue bahas dari event hari ini, event WWDC 2020. Untuk developer beta-nya udah tersedia sekarang, jadi kalau kalian mau coba silahkan. Ada yang udah coba dan katanya dari 1,5 jam dia baru nemuin satu bug, satu glitch, jadi bisa terhitung cukup aman.
Tapi public betanya itu bakal di bulan Juli dan juga untuk rilisnya itu bakal di musim gugur nanti. Gue sih nunggu public beta aja, gue santai-santai aja karena gue nggak punya device lain selain iPhone XR buat nyoba. Gue harus punya 2 iPhone XR baru gue berani coba yang developer beta yang nggak ada data lah di sana. Nah itu aja sebenarnya, jadi gue bener rekomen kalian buat nonton ini karena bener-bener nggak boring banget. Kalian bisa dapat banyak insight baru tentang apa yang akan kalian lihat nantinya, apalagi di bagian macOS yang di belakang akhir itu keren banget menurut gue. Terus gue juga cukup respect untuk apa yang dilakukan oleh Apple dan Tim Cook dan juga production timnya yang benar-benar bikin ini nggak boring, benar-benar nggak ada tepuk tangan, nggak ada yang bikin cringe di sana. Transitionnya enak banget semuanya, musiknya semua masuk, dan juga disclaimer dari awal tentang apa yang lebih penting dari tech dan di akhir tentang semua orang yang di sana itu benar-benar dibikin higienis mungkin, senetral mungkin, itu benar-benar one a good thing lah buat gue. Jadi benar-benar gue rekomend kalian buat nonton, apalagi kalau kalian demen Apple. Bahkan gue benar-benar excited tadi buat nontonnya. Oke, jadi itu aja sebenarnya untuk WWDC 2020. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets. Gue di Jori Leonardo, O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, dan ya jangan lupa sponsor kita di @thelazytitip pakai P. Jangan lupa subscribe, ya itu aja. Gue udah mulai lelah nih, habis ini gue harus ngedit lagi. Jangan lupa subscribe. Ya, I'll see you next time. Bye-bye guys.